Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-27. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema renungan kita pada kesempatan kali ini adalah Yerusalem baru. Akan tetapi ketika kita membahas Yerusalem baru, maka mau tidak mau kita juga harus membahas mengenai konsep langit dan bumi yang baru yang dijelaskan pada pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, dan kita juga harus membahas mengenai pasal 22 mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pasal yang 21 ini memaparkan kepada kita mengenai konsep langit dan bumi yang baru dengan Yerusalem yang baru. Konsep langit dan bumi baru merupakan suatu refleksi daripada eklesiologi yang digambarkan bahwa orang percaya akan berada pada tatanan baru pasca kematian. Pada dasarnya langit dan bumi yang baru adalah sama dengan Yerusalem yang baru yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk memahami Yerusalem yang baru, maka kita harus membaca terlebih dahulu yaitu Perjanjian Lama secara keseluruhan, karena pada dasarnya konsep Yerusalem baru pun telah disampaikan oleh para nabi di dalam zaman Perjanjian Lama. Hal tersebut bisa kita ketahui dari banyaknya referensi atau sumber yang dikutip oleh Rasul Yohanes ketika dia menulis kitab Wahyu ini. Rasul Yohanes banyak mengutip referensi dari Perjanjian Lama, dan tulisannya tersebut sejajar dengan apa yang terdapat dalam kitab Wahyu ini, dan kesempurnaannya merupakan gambaran yang sangat jelas di dalam Wahyu pasal 21 ini sama dengan gambaran Yerusalem baru yang ada di dalam Perjanjian Lama atau di dalam teks-teks kitab Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa itu adanya kesatuan firman Tuhan mengenai konsep daripada Yerusalem baru. Konsep Yerusalem baru merupakan sesuatu yang sangat jelas dalam sejarah kehidupan manusia, terutama dalam sejarah kehidupan bangsa Israel dan kita orang-orang percaya. Beberapa nabi di dalam Perjanjian Lama sudah menjelaskan mengenai konsep Yerusalem baru. Contohnya yaitu Nabi Hagai, kemudian Nabi Yeskiel, dan Nabi Yesaya. Mereka menjelaskan mengenai konsep Yerusalem baru. Yerusalem baru digambarkan dengan simbol yang banyak menggunakan, salah satunya adalah simbol angka. Dan di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-27 ini, angka yang banyak digunakan adalah angka 12. Di antaranya kita bisa membaca yaitu pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan demikian, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Bapak Ibu Saudara, kesejajaran dalam penggunaan angka 12 merupakan suatu aspek kesatuan daripada Israel
yang ada pada zaman perjanjian lama dengan gereja yang ada pada zaman perjanjian baru. Yerusalem baru bukanlah merujuk pada kota secara fisik, dan bukan soal teritori atau wilayah atau berbicara mengenai wilayah tertentu, tetapi Yerusalem baru lebih daripada itu. Yerusalem baru menggambarkan suatu komunitas yang dibaharui, yang hidupnya beribadah, kesehariannya beribadah hanya kepada Tuhan tanpa ada rasa takut. Yerusalem baru merupakan tempat kedamaian sejati, bukan untuk orang-orang cemar seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebab sesungguhnya Yerusalem baru itu merupakan kediaman daripada orang-orang kudus yang sudah dipilih oleh Allah untuk hidup bersama dengan Allah itu sendiri, yang menjadi atau memimpin mereka menjadi rajanya. Dan Bapak Saudara, hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa adanya suatu kesejukan, kedamaian sejati dalam persekutuan bersama dengan Allah di dalam Yerusalem yang baru. Hal itu menunjukkan kepada kita juga adanya sukacita yang luar biasa, atau dengan kata lain, Yerusalem baru juga menggambarkan kepada kita secara jelas adanya pengalaman spiritualitas antara Allah dan umatnya. Allah sebagai raja yang memerintah, dan umatnya akan hidup kekal bersama dalam suatu tatanan kehidupan yang sejati. Kesejatian Yerusalem baru sesungguhnya terletak pada pemerintahan Allah yang hidup bersekutu bersama dengan umatnya, dan cahaya kemuliaan Allah itulah yang akan menerangi Yerusalem baru. Dan hal tersebut adalah menunjukkan kepada kita adanya kesempurnaan yang mutlak dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, yaitu suatu Yerusalem baru, di mana di dalam Yerusalem baru itu kita akan bersama-sama hidup dengan Allah. Keseharian kita akan dipenuhi dengan rasa damai. Keseharian kita akan dipenuhi dengan sukacita. Di dalam Yerusalem baru tidak akan lagi ada namanya penderitaan, dan di dalam Yerusalem baru juga tidak akan lagi ada yang namanya tangis dan ratap. Segala sesuatunya indah, segala sesuatunya yang ada hanya kedamaian, karena di dalam Yerusalem baru Allah hadir atau Allah bersama-sama dengan umatnya, dan Allah merupakan terang yang menerangi orang-orang yang ada di dalam Yerusalem baru. Hal tersebut memberikan kepada kita kepastian ketika kita di dalam iman kita saat ini, di dalam iman kita kepada Kristus, mungkin banyak cobaan, mungkin banyak tantangan yang kita hadapi karena kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Akan tetapi kita harus yakin dan percaya segala sesuatu yang kita alami karena iman di dalam Kristus, semuanya itu tidak akan sia-sia, karena Kristus sudah menyiapkan Yerusalem baru, seperti dalam bagian firman Tuhan ini bahwa
Di dalam Yerusalem baru, kita tidak akan pernah menemukan yang namanya penderitaan. Kita tidak akan lagi menemukan yang namanya kesedihan. Yang ada adalah rasa sukacita, damai sejahtera, karena Allah sendiri yang hidup bersama dengan umatnya di dalam Yerusalem baru. Dan cahaya kemuliaan Allah itulah yang menerangi Yerusalem baru. Oleh karena itu, implikasi bagi kita saat ini adalah mari kita responi anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Mari kita tetap berpegang teguh pada iman percaya kita kepada Kristus. Apapun yang terjadi, apapun hambatan, tantangan, pergumulan yang kita alami karena percaya kepada Kristus, kita jangan goyah, kita jangan lari dari iman percaya kita, dari iman Kristen kita, karena kita tahu bahwa pada waktunya nanti Allah sudah menyediakan tempat bagi kita, dan pada waktunya nanti kita akan hidup bersama dengan Allah selama-lamanya, dan kita akan memperoleh kedamaian di dalam Yerusalem baru. Kalau kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara, akan tetapi di dalam Yerusalem baru kita akan hidup selama-lamanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan kali ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa ketika kami percaya kepada Kristus, akan banyak tantangan dan rintangan yang mungkin kami alami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan untuk menghadapi segala tantangan, hambatan yang kami alami. Biarlah kami juga bisa melewati kehidupan kami hari lepas hari dengan hanya mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa pada waktunya nanti kami akan bersama-sama dengan Engkau di Yerusalem yang baru, seperti firman Tuhan yang katakan pada kesempatan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.